Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam bagi mahasiswa kelas reguler pagi maupun kelas reguler sore. Baik, hari ini kita masih di kelas saya Haryadi Fidohi Putra. Saudara berada di kelas saya yaitu untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Hari ini akan kita bahas mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal nanti akan saya buat video tersendiri. Jadi di video yang bagian satu ini adalah khusus untuk komunikasi verbal. Baik, saudara, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Saudara, sebelum kita lebih lanjut mempelajari mengenai komunikasi verbal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi verbal. Baik, komunikasi verbal ini menurut Joko Purwanto di tahun 2011 ya. Jadi komunikasi verbal itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Oke ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa komunikasi verbal itu ya ada dua, yaitu yang pertama secara tertulis atau written ya, lalu ada lisan atau secara oral ya. Jadi saya bicara ini merupakan bentuk dari komunikasi verbal, dan saudara membaca tulisan saya di PPT ini ya, itu juga merupakan bentuk komunikasi verbal. Baik ya. Lalu bentuk komunikasi verbal memiliki struktur yang teratur dan berorganisasi dengan baik ya, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Nah, jadi saya kalau bicara ini ya sambil mengajar, saya harus salah satunya dengan struktur yang baik ya, intonasi yang baik, lalu pemenggalan kalimat yang baik. Nah, itu supaya komunikasi verbal ini ya dinilai cukup efektif. Lalu saudara, definisi komunikasi verbal ya menurut salah satu web ya, sumbernya yang tertulis di bawah. Jadi verbal communication entails the use of words in delivering the intended message. The two major forms of verbal communication include written and oral communications ya. Jadi komunikasi verbal ini yaitu dia melibatkan penggunaan kata-kata ya yang disampaikan melalui salah satu pesan ya di dalam pesan itu. Jadi sama seperti tadi menurut Joko Purwanto bahwa the major form of verbal communication itu ada menulis dan ada secara oral ya atau secara lisan gitu ya. Oke, lalu written communication includes traditional pen and paper letters and documents, typed electronic documents, email, text, chat, short message service or SMS, yeah, and anything else conveyed through written symbols such as language. This type of communication is indispensable for formal business communications and issuing legal instruction. Oke ya, jadi tadi kan komunikasi verbal itu ada yang tertulis, gitu ya. Jadi kalau komunikasi yang tertulis ini ya pastinya akan melibatkan ya misalnya pulpen, ada kertasnya ya, atau mungkin dokumen gitu ya. Lalu juga nggak harus yang secara fisik ya, maksudnya ada kertasnya seperti itu ya. Kita bisa menggunakan juga dengan email ya, lalu dengan elektronik dokumen misalkan PDF, Word gitu ya, lalu text chat ya, lalu ada SMS, WA ya, Line atau apapun itu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari written communications ya. Lalu kalau communication form that predominantly use written communication include handbooks, brochure, contracts ya, memos, press releases, formal business proposals ya, and the like. And the effectiveness of written communication depends on the writing style, grammar, vocabulary, and clarity ya. Jadi kalau untuk komunikasi yang tadi tertulis itu ya didominasi oleh ya salah satu komunikasi ya tadi dengan kita bisa
bisa sambil membaca buku. Itu merupakan apa? Komunikasi verbal antara si penulis dengan kita sebagai pembacanya gitu ya. Brosur, apa ada kontrak, memo gitu ya. Yaitu bentuk komunikasi, misalnya brosur itu adalah dari si pemasar kepada kita konsumen ya, kita diberikan brosur supaya apa, supaya mengetahui produk apa sih, lalu fiturnya bagaimana gitu ya. Nah seperti itu. Lalu proposal bisnis juga bisa, oke ya. Nah keefektifan komunikasi tertulis ini itu tergantung dari apa, gaya menulis, lalu grammar ya kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia tata bahasa Indonesia, dan vocabulary-nya juga, dan clarity. Masih dalam penjelasan komunikasi verbal ya. Kalau yang bagian pertama itu sudah ya sebelumnya di slide sebelumnya. Oke, lalu the other form of verbal communication is the spoken word, either face to face or through phone, voice chat, video conferencing, or any other medium. Various form of informal communication such as the grapevine or informal rumor mills, and formal communication such as lectures, conferences are form of oral communications. Oral communications find use in discussion and causal and informal conversation. Oke, jadi komunikasi verbal ini ya, ini tadi menulis ya. Kalau sekarang adalah kita berbicara langsung ya, secara lisan ya, is the spoken word ya. Baik itu dilakukan secara face to face ya, atau melalui telepon ya, telepon gitu ya, voice chat, video conferences just like this gitu ya, between you and me at this YouTube channel, or with the Google Meet or Zoom ya, and or any other medium ya, atau melalui media yang lain ya, yang lain. Okay, lalu various form of informal communication such as the grapevine or informal rumor mills ya, and formal communication such as jadi kalau misalnya informal itu ya misalnya ada rumor-rumor, ada gosip atau apa ya, itu yang ibaratnya itu sebagai informal ya. Lalu kalau yang formalnya misalnya saya sebagai dosen ya, lecturers, jadi melakukan kegiatan mengajar di kelas, lalu ada konferensi ya yang harus kita berpidato, lalu ada selama kita berdiskusi dalam satu kelompok ya, apa namanya, itu merupakan yang bersifat formal ya. Nah, kalau misalnya kita berdiskusi ya dengan anggota kelompok, kita itu bisa juga secara informal maupun saudara. Waktu pertemuan kita pertama ya, apa namanya, dan kedua gitu ya, itu ada saya jelaskan mengenai contoh komunikasi verbal. Ya, contoh komunikasi verbal ya apa namanya, dalam bisnis terutama ya, itu ada sekarang kita berbicara, menulis gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari Source of Purwanto di tahun 2011 bahwa presentasi yang paling besar itu adalah kita itu mendengar ya, mendengar lalu berbicara. Oke, jadi saat kita berbicara maka komunikasi verbal yang efektif itu harus ada yang mendengarkan ya. Kalau nggak ada yang mendengarkan ya percuma kita komunikasi gitu ya. Lalu komunikasi verbal yang menulis berarti harus ada yang apa, lawannya, yaitu harus ada yang membaca. Ya, sekarang saya membuat PPT, tapi saudara tidak membacanya, ya percuma ya perkuliahan kita ini. Karena apa? Ilmunya tidak sampai kepada saudara, gitu ya. Nah itu, jadi komunikasi verbal itu menulis, lalu ininya membaca, gitu ya. Lalu berbicara, lalu lawannya apa? Ya versusnya harus mendengarkan. Ya. Oke saudara, tadi komunikasi verbal adalah salah satunya secara lisan ya. Oke, kenapa sih kita apa namanya, komunikasi lebih baik lisan dulu gitu ya? Yang pertama ya, relatif lebih mudah. Maksudnya relatif lebih mudah gimana? Lebih mudah dipahami ya pada saat kita ngomong daripada dibandingkan dengan bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat nggak semua orang ngerti, tapi kalau kita secara lisan lalu ada yang mendengarkan, berarti relatif lebih mudah untuk dipahami karena secara bahasa sudah dipahami oleh semua gitu ya. Oke, lalu praktis dan efisien ya, nggak perlu harus gunakan tangan, harus apa, menggunakan aba-aba atau apa, langsung aja dengan kata-kata to the point ya, makanya di sini efisien. Lalu cepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis ya, secara lisan kita bisa aja langsung ya nelfon, atau kita bisa apa namanya, langsung ngomong ya dengan rekan bisnis kita, sehingga apa? Sehingga sih cepat dalam menyampaikan informasi atau pesan-pesan kepada rekan bisnis kita. Tadi kan secara lisan ya, sekarang komunikasi yang tertulis atau written ya. Oke, pesan yang sangat penting dan kompleks lebih tepat disampaikan secara tertulis. Oke, contohnya apa? Contohnya misalkan
kita perlu menjelaskan fitur-fitur dari suatu produk atau mungkin bunyi pasal-pasal perjanjian gitu ya. Itu kita perlu secara tertulis ya perjanjian seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, makanya bahasa tertulis ini, komunikasi tertulis biasanya terdapat pada apa sih? Nah, biasanya terhadap surat-surat bisnis, memo, lalu laporan ya. Kalau surat-surat bisnis ya kita sering ya membaca gitu ya. Biasanya misalnya dari suatu bank kepada nasabahnya itu melalui surat, atau mungkin dari suatu perusahaan memberitahukan ke konsumennya gitu ya melalui surat, atau dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan surat. Nah, lalu memo itu apa? Memo itu kalau di dunia kantoran ya bukan cuma memo secari kertas gitu ya, bisa itu sih itu ya memo secari kertas yang ditempelkan kayak post-it note gitu ya. Tapi memo yang biasanya di dunia kantoran itu biasanya adalah bentuk komunikasi antara divisi dan divisi gitu ya. Misalkan divisi satu minta bantuan ke divisi satunya lagi. Nah, biasanya nggak melalui surat tapi menggunakan memo atau kita sebut sebagai memorandum. Ya, misalnya saya manajer pemasaran ya, saya ingin meminta ATK ya, alat tulis kantor kepada bagian umum. Nah, saya nggak bisa langsung secara lisan gitu aja ya, karena kalau dunia kantoran itu harus bersifat formal dan itu harus secara tertulis. Nah, maksudnya secara tertulis itu untuk apa? Agar bisa nanti dibukukan ya, di file, sehingga pada suatu saat ada audit atau mungkin ada pemeriksaan, ada buktinya bahwa divisi ini tuh minta bantuan ini gitu ya. Nah, itu biasanya dengan menggunakan memorandum ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya membuat memorandum gitu ya. Nah, tapi di sini yang mahasiswa yang sudah pernah bekerja pastinya mungkin di kantornya sudah cukup familiar ya dengan adanya surat bisnis, memorandum gitu ya. Oke, lalu ada laporan. Nah, laporan ini ya biasanya laporan yang terjadi di suatu perusahaan kita yang harus disampaikan ya kepada dewan direksi atau kepada atasan kita. Nah, itu adalah bentuk laporan. Nah, laporan itu kan nggak bisa secara lisan aja ya. Selain kita presentasikan, tapi kita juga butuh apa? Butuh yang namanya tertulis, yang sepertinya nanti misalnya saudara saat skripsi ya. Saat skripsi pasti butuh apa? Selain saudara nanti saat sidang harus presentasi, saudara harus juga membuat laporannya, skripsinya gitu ya, yang dijilid. Nah, itu adalah kenapa harus tertulis, karena semua pesan-pesan itu kadang-kala nggak semuanya bisa kita sampaikan secara lisan. Nah, makanya lebih tepatnya kita tulis di suatu orang. Tadi bentuk komunikasi verbal dengan cara berbicara atau lisan. Nah, sekarang versusnya ya, kalau misalkan kita berbicara berarti harus ada yang mendengar gitu ya. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara mendengar yang baik ya. Ada beberapa langkah mendengar yang baik. Yang pertama ya, seseorang itu harus memusatkan perhatian pada pembicaraan yang tengah berlangsung. Oke ya. Jadi kita kalau misalkan memang saat berbicara ya, saat komunikasi satu sama lain ya, kita harus benar-benar fokus ya. Fokus perhatian kita pada pembicaraan ya. Jangan sampai kita ibaratnya diajak bicara tapi kita fokus kepada pikiran kita kepada hal yang lain, misalkan masalah di rumah, masalah di tempat lain, atau mungkin kita sambil WA-an atau sambil lihat handphone sehingga kita nggak fokus. Nah, itu bukan seorang pendengar yang baik ya. Oke, lalu menafsirkan dan menilai informasi, seseorang tuh harus dapat memutuskan mana informasi yang penting dan mana yang tidak penting. Oke, jadi selama kita mendengar ya, kita juga harus mengolah di otak kita ya. Jadi kita harus bisa menafsirkan dan menilai informasinya itu penting atau nggak penting. Jadi kalau misalkan penting, ya andai kata penting memang itu perlu disebarkan, ya kita sebarkan. Tapi andai kata nggak penting, ya sudah cukup kita aja, ya cukup lalu aja mendengarkan, ya nggak perlu diproses lebih lanjut, ya hanya untuk intermezzo ibarat seperti itu. Oke ya, nah itu langkah mendengar yang baik. Jadi saat kita berbicara harus ada yang mendengarkan dengan baik. Saudara, tadi bentuk komunikasi verbal yang lain adalah menulis ya, secara written. Oke, versusnya apa? Versusnya kalau misalnya kita menulis harus ada yang membacakan ya. Oke, bagaimana langkah-langkah membaca yang efektif? Ya, pertama kita memusatkan perhatian pada bahan yang sedang dibaca. Oke, kita sering ya membaca buku tapi pikiran kita kemana-mana, akhirnya masuk nggak materinya. Enggak kan ya. Oleh karena itu kita harus apa? Harus fokus perhatian kita pada yang kita baca, mau laporan, mau buku, mau teks WA, SMS, email atau apapun itu ya. Oke, lalu
mencari ide pokok atau main idea atau ide pendukung atau supporting idea secara rinci. Oke, jadi kita kalau misalkan membaca pasti kita akan memilih ya mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Mana yang harus kita benar-benar pahami, mana yang harus kita hafalkan gitu ya, dan mana yang ibaratnya hanya sambil lalu atau intermezzo aja gitu ya. Nah, ini kita perlu mencari ide pokok atau main idea dan ide pendukungnya itu apa. Saudara, demikian materi perkuliahan kita mengenai komunikasi verbal di mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Selanjutnya ada video lanjutan yaitu komunikasi yang non verbal. Oke ya. Baik, saya harap materi ini cukup bermanfaat ya dan mudah dipahami. Seperti biasa, apabila ada yang ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar baik di YouTube maupun di Google Classroom ya. Namun apabila responnya kurang cepat ya, saudara bisa seperti biasa komunikasi dengan saya via WhatsApp-nya sebagaimana nomor yang telah saya berikan sebelumnya. Jadi saudara, demikian perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.